Dari 10 anak ini semuanya dulunya penginjil, Pak? Penginjil. Semuanya? Semuanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas lagi bintang tamu yang ada di Ngaji Cerdas, yang selalu aja nggak pernah cerdas. Oke, kali ini pembahasan kita adalah tentang seorang mualaf yang ngakunya dulu itu adalah seorang penginjil, dan bahkan 10 orang dari keluarganya itu semuanya penginjil. Ya, kita akan bahas aja dia ya. Apakah dia benar Kristen atau sebenarnya dia bukan Kristen? Nah, ini yang kita mesti teliti baik-baik. Tapi kalian harus tahu bahwa dia ngakunya dia Kristen. Tapi padahal dia ini adalah pengikut ajaran sesat, pengikut ajaran yang belok. Nah, siapakah dia? Ya, ini kita nonton videonya aja. Dari 10 anak ini semuanya dulunya penginjil, Pak? Penginjil. Semuanya? Semuanya. Buat orang tuanya ya, udah kayak saya masih. Jadi 3 sudah meninggal. Oh, 3 sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Ya. Sekarang berarti sisa 7. Sisa 7. Dari 7 yang muslim berapa? Muslim 5. Oh, 5. Berarti sisa 2 Sisa yang belum 2. muslim. Yang 1 abang saya itu masih tetap. Saksi Yehova juga? Iya, masih. Penginjil juga? Penginjil juga. Dia jadi penetua juga. Di daerah mana? Bekasi juga? Bekasi juga. Okay. Nah, yang satu lagi anggota. Oh, anggota. Gerejanya apa? Dunia Baru apa? Sidang Jemaat Kristen. Sidang? Sesewa. Oh gitu, memang namanya Saksi Yehova. Oke, kita tahu ya, dan kita sudah dengar tadi bahwa dia mengaku 10 orang dari mereka itu semuanya penginjil. Dan kemudian dia mengaku juga bahwa dia sebenarnya adalah Kristen dan dia adalah saksi-saksi Yehova. Nah, kalau kita tahu ya, saksi-saksi Yehova itu sebenarnya dia bukan Kristen. Dia ajarannya bukan ajaran Kristen. Dia itu adalah ajaran sesat. Nah, kita akan bahas ini buat teman-teman yang penasaran bagaimana sebenarnya pengajaran saksi Yehova bidat ini. Mari kita akan langsung aja bahas. Ya, saksi Yehova. Ya, kita sering dengar ya saksi Yehova, dan dia terkenalnya suka penginjilan memang dari rumah ke rumah, door to door, dan ini luar biasa sekali. Mari hari ini kita akan bahas, pembahasan kita akan kita mulai dari sejarah saksi-saksi Yehova. Yang jelas tentu pasti ada yang namanya sejarahnya. Tidak mungkin bahwa sesuatu itu ada muncul tiba-tiba gitu aja. Pasti segala sesuatu itu ada sejarahnya. Lalu bagaimana sejarahnya? Ikutin sampai selesai video ini, jangan kemana-mana. Ya oke, kita akan mulai dari timelinenya. Saya buat timelinenya ini supaya teman-teman bisa melihat dengan baik. Nah, walaupun ada beberapa angkanya mundur ya, ini turun ini, nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, saksi Yehova itu didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Charles ya. Charles Russell, itu tahun 1852 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Jadi disitulah dia mendirikan ajaran ini. Sebenarnya dia itu orang Kristen yang benar nih ya sebenarnya. Sebelumnya dia itu pengajar Kristen yang baik dan benar. Cuman ada beberapa kekecewaan kepada ya mungkin teologi Kristen atau orang-orang Kristennya sendiri, atau malah dia mungkin kecewa sama Tuhan atau bagaimana. Ternyata dia kemudian membuat satu kelompok sendiri. Kalau kita lihat ya, dalam awal pendiriannya ini 1852, kemudian di 1874 di sini ya, dia menubuatkan adanya kedatangan Kristus secara tidak kelihatan. Jadi pada tahun 1874 ini Yesus itu datang. Tapi ya wujudnya tidak nampak, tidak kelihatan seperti itu. Dan itulah yang diyakini, itulah yang dipercaya oleh dia. Dan tentunya tidak hanya dia, pengikutnya juga percaya akan hal ini. Nah, pada tahun 1878 disinilah ya dia percaya bahwa di sini ada namanya pengangkatan gereja.
rapture rohani. Jadi akan terjadi dan pemerintahan ilahi dimulai. Mulai dari 1878 sampai pada akhirnya nanti sekitar tahun 19-an ya. Nanti kita akan lihat sampai sejauh itu. Dan kemudian di tahun 1881 di sini juga dia mengatakan bahwa ini adalah masa panggilan ke surga untuk orang Kristen sejati akan berakhir. Jadi 1881 bagi dia orang-orang percaya, orang yang beriman itu akan diangkat di situ. Ya, tapi memang namanya ya ciri-ciri dari ajaran sesat itu sebenarnya kalau kita mau cari lebih dalam lagi ya jelas ciri-cirinya adalah pasti menubuatkan sesuatu dan kita bisa lihat tanda-tanda bahwa dia adalah nabi palsu atau ajaran palsu itu adalah ketika nubuatannya ternyata tidak tergenapi. Ya, mari kita lanjut ya. Sejarahnya ini tahun 1910 kemudian ya, dunia akan mulai mengalami masa kesusahan besar sebelum akhir sistem dunia Armageddon. Jadi disinilah mulai terjadi kesulitan karena dia akan menubuatkan pada tahun 1914 itu di mana masa bangsa-bangsa itu diperintah oleh Kristus yang artinya ini akhir masa. Jadi bangsa-bangsa ini sudah akhir masanya dan mereka sudah dihukum. Di sini udah kiamat ini 1914 dan Yesus memerintah sendiri. Tapi ternyata di 1914 itu juga tidak terjadi. Ternyata tidak terjadi namanya kiamat. Makanya ya saya tadi sudah bilang ciri-ciri nabi palsu, ciri-ciri ajaran sesat adalah ketika dia menubuatkan sesuatu ternyata nubuatannya ini tidak terjadi atau meleset. Dan ini beneran ternyata nubuatannya benar-benar meleset. Terbukti ya pada tahun 1914 ternyata tidak ada yang namanya kiamat. Dan kemudian ditundalah kiamat itu. 1915 ternyata diprediksi ya tidak terjadi. Prediksi 1914 tadi tidak terjadi. Akhirnya Russell memundurkan sampai di 1915. Ini maksudnya apa? Maksudnya ya pendirinya Saksi Yehova itu kan menubuatkan 1914 itu kiamat. Ternyata 1914 tidak terjadi kiamat. Kemudian dia mundurkan sampai di 1915. Dan apakah 1915 kiamat? Ya enggak juga. Buktinya kita masih ada sampai sekarang kan. Nah, oleh karenanya 1916 itu penggantinya. Nah, ini meninggal ini ya kayaknya ini. Si Russell ini ya, Charles nih. Penggantinya Rutherford ya. Ini bukan Rashford ya. Saya pikir Rashford pemainnya Barcelona. Rutherford ya. Dia menafsirkan ulang bahwa Kristus mulai memerintah secara tak kelihatan di 1914. Jadi bukan di sini adalah kedatangan Yesus, ternyata di sini mulai pemerintahan dirubahlah. Ya supaya tidak terlalu malu begitu kan. Ya namanya juga nubuatan. Begitu dari nubuatin ternyata tidak terjadi ya pasti malu kan. Ya maksudnya mungkin supaya tidak terlalu malu makanya dilakukan seperti itu. Oke lah kita lanjutkan ya. Kemudian di 1925 ini pemerintahannya atau pemimpinnya udah berubah ya. Dari Charles tadi kemudian sudah diganti oleh Rutherford nih. Nah Rutherford ini menubuatkan lagi ya 1925 itu akan ada yang namanya kebangkitan para patriark. Jadi Abraham, Ishak, Yakub dan bapak-bapak orang percaya dulu di Israel itu dia akan bangkit. Tapi ternyata sekali lagi 1925 juga hal itu tidak kunjung terjadi. Sampai pada akhirnya nama dari yang tadi itu dirubah secara resmi sekitar tahun 1930-an. Dirubah secara resmi namanya menjadi Saksi-Saksi Yehova. Nah Saksi-Saksi Yehova ini dia juga belum kapok menubuatkan sesuatu ya. Kemudian di 1975 ini dinubuatkan bahwa akan ada yang namanya akhir dunia. Karena pas 1975 itu
tahun ke-6000 sejak Adam. Jadi nggak tahu ngitungnya bagaimana mereka. Jadi mereka mempercayai 1975 itu dimana itu tahun dari 6000 setelah Adam. Sehingga di situ akan ada yang namanya kiamat atau akhir dunia. Tapi sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya nubuatan ini ternyata tidak terjadi. Dan masih hidup aja sampai 2025 ini ya, masih hidup aja. Dan kemudian di 1976 celakanya jumlah anggota dari Saksi Yehova ini kemudian turun tajam. Ribuan keluarga dari organisasi ya itu habis. Udah pokoknya ribuan lah, selesai. Tamat riwayatnya, kita pikir ya. Wah, Saksi Yehova pasti udah habis. Ya namanya juga ajaran sesat, sudah tersesat. Wajar aja sih kalau kemudian pengikutnya habis karena ternyata yang diomongin gak bener gitu. Ya, kemudian tahun 1980 kemudian mengganti tafsir dan memperkenalkan doktrin baru. Jadi doktrin barunya adalah generasi 1914 untuk menjaga kredibilitas ajaran lama. Akhirnya diulangi seperti yang 1914. Jadi ini sebenarnya adalah zaman di mana Yesus memerintah dengan cara tidak terlihat. Jadi diperkenalkan lagi lah ajaran itu yang mungkin sudah lupa. Dan bahkan Saksi Yehova ini menuduh pengikutnya terlalu semangat. Kalian bilang 1975 itu kiamat padahal enggak. Loh, kami Saksi Yehova gak pernah menafsirkan itu, gak pernah menubuatkan itu. Kalian yang terlalu semangat, katanya begitu ya, namanya ngeles ya. Tapi ya faktanya mereka menubuatkan dan kehilangan banyak pengikut. Dan bahkan mereka kemudian menafsirkan ulang, mengganti ajarannya. Dan kemudian mengatakan 1914 itulah ajaran yang benar. Yaitu Yesus memerintah secara tidak terlihat. Makanya 1914 nubuatannya udah meleset, 1975 nubuatannya meleset. Ya banyaklah pengajar-pengajar sesat yang lainnya yang dulu bahkan pernah bilang 2012 itu akan ada yang namanya kiamat. Sampai sekarang juga masih ada aja kita kan. Ya, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam lagi. Kita akan mengenal lebih dalam lagi ke ajaran pokok dari Saksi Yehova. Nah, kita harus mengenal baik nih supaya kita bisa menilai ini ajaran benar apa enggak. Karena kalau kita tidak tahu maka kita tidak sayang. Nah, Saksi Yehova juga biasanya kan pergi keliling-keliling pakai baju putih dan juga pakai kemeja lagi, pakai celana hitam putih lah. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih dipakai karena sudah mulai ketahuan belangnya. Oke ya, ajaran Saksi Yehova tentang Tuhan ya. Kita akan bahas tentang Tuhan dulu. Yang pertama ini mengajarkan bahwa hanya Yehova, hanya Yahweh satu-satunya Allah sejati. Satu-satunya Allah sejati. Jadi dengan demikian maka seperti poin yang kedua bahwa Saksi Yehova menolak konsep Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sebagai satu hakikat. Jadi mereka menolak. Mereka percaya adanya Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi tidak percaya bahwa ketiganya ini adalah Tuhan yang setara yang disebut sebagai Trinitas. Mereka nggak percaya. Ya mereka hanya percaya satu-satunya Yehova, itulah satu-satunya. Makanya ajaran ini sebenarnya mirip ya dengan ajaran Islam. Mereka menolak Trinitas dan mereka juga menganggap bahwa tauhid satu-satunya Allah itu berarti ya Yahweh satu-satunya begitu. Itu ya mirip-mirip Islam. Cuman bedanya kalau di Islam kan nggak percaya Yesus itu adalah Allah ya kan. Jadi di Saksi Yehova ini dia masih percaya Yesus itu adalah suatu Allah. Dia ingat ya, suatu Allah. Dia tidak setara dengan Allah. Nah itu perbedaannya antara Saksi Yehova dengan Islam. Tapi ajarannya sebenarnya masih mirip-mirip. Bahwa nanti kita akan bahas tentang Yesus itu hampir mirip-mirip. Nah tentang Yesus, ajaran tentang Yesus bagaimana Saksi Yehova ini? Ya Yesus adalah ciptaan pertama Allah yang disebut malaikat Mikael.
sebelum turun ke bumi. Jadi Yesus itu adalah ciptaan saja dan bahkan dia adalah malaikat yang bernama Mikael. Nah, inilah pembeda, inilah yang membuat sesuatu itu berbeda dari ajaran yang benar. Dia menganggap Yesus itu ciptaan aja dan dia adalah malaikat. Dia diutus nanti ke bumi begitu. Ya, namanya juga ajaran sesat ya. Nah, yang kedua, saat lahir dunia, ia menjadi manusia sempurna tanpa dosa. Ia mati di tiang, bukan disalib ya, tapi dia mati di tiang untuk menebus dosa manusia. Setelah kebangkitannya, ia kembali menjadi makhluk roh, bukan tubuh jasmani. Perhatikan nih. Jadi kemungkinan dia balik lagi jadi malaikat Mikael, dan kemudian juga dia mati tidak disalibkan tapi di tiang. Nah, di tiang ini saya nggak tahu tiang apa. Apakah tiang jemuran atau tiang apa ya, saya nggak tahu. Dan bukti-buktinya dari mana juga saya tidak tahu. Ya memang agak aneh sih ya. Tapi ya begitulah ya fakta yang terjadi ya. Ya, bagaimana dengan Roh Kudus? Nah, ajarannya tentang Roh Kudus itu, Roh Kudus bukan pribadi ketiga Allah, melainkan kekuatan aktif Tuhan, seperti energi ilahi yang digunakan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Jadi Roh Allah itu ya semacam energi kekuatan. Jadi kalau kita itu mau ngangkat beban, misalnya ya 100 kilo kita angkat begitu kan. Nah, kekuatan untuk angkat ini itulah yang disebut sebagai Roh Kudus. Nah, ini menurut saksi Yehova ya, jangan percaya ini sesat. Terus yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi ilahi, bukan tenaga. Ini yang maksudnya ini menurut Alkitab ya, makanya ini kita counter langsung aja. Yohanes 14:26, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi gak benar apa yang dikatakan ini, bahwa dia hanya energi. Karena dalam Alkitab faktanya ya di Alkitab dibilang dia adalah Allah. Kenapa kok bisa sampai dia pengikutnya pun percaya seperti ini? Karena kita akan tahu nanti bahwa organisasi lebih tinggi dari otoritas Alkitab. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, saksi Yehova ini tentang kitab suci, dia juga punya kitab sendiri. Makanya dikatakan menggunakan terjemahan sendiri, New World Translation. Nah, saya waktu itu pernah debat ya sama Oneness nih. Oneness itu dia juga punya kitab sendiri. Saya bilang nih sama orang Oneness ini, ciri-ciri bidat, ciri-ciri ajaran sesat itu ya dia buat kitab sendiri. Nah, cilakanya saksi Yehova juga punya kitab sendiri dan ada penyimpangannya. Yohanes 1 ayat 1 diterjemahkan menjadi firman itu adalah seorang Allah, bukan firman itu adalah Allah. Ya sebenarnya alasannya karena yang pertama ya, kita jelas tahu bahwa Yesus itu suatu Allah, seorang Allah, sebuah Allah misalnya. Tapi kan di teks aslinya itu dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Makanya mereka harus rubah. Mereka harus buat kitab sendiri supaya bisa sesuai dengan doktrinnya mereka. Ya namanya juga kitab itu otoritasnya di bawah organisasi. Ya gitu jadinya. Ya kita lanjut ya. Nah, mengenai kerajaan Allah dan akhir zaman. Kerajaan Allah dan akhir zaman. Jadi menurut saksi Yehova hanya 144.000 orang saja yang akan memerintah bersama Kristus di sorga. Cuman dikit ya, cuman segini ya, nggak tahu ini kalian ini masuk apa enggak. Nah, yang kedua juga tidak ada neraka bagi mereka. Orang jahat itu ya akan dihancurkan selama-lamanya, bukan disiksa, tidak, dihancurin, udah nggak ada sama sekali. Cuman orang pilihan, orang yang percaya pada ajaran saksi Yehova 144.000 itulah mereka yang akan hidup selama-lamanya tanpa sakit penyakit, tanpa tersiksa, tanpa tangisan, tidak ada kesedihan dan lain-lain. Nah pertanyaannya, pengikut saksi Yehova di Indonesia ini kalian itu memenuhi kuota apa enggak? Jangan-jangan 144.000 itu udah penuh kuotanya. Kan gak mungkin didiskualifikasi salah satunya kan untukmu kan. Namanya juga ajaran sesat ya.
Namanya juga ajaran sesat mengharap apa. Nah, kenapa? Sekarang sumber inti pemikiran mereka. Kenapa? Kok sumber pemikiran ini mempengaruhi orang-orang ini? Apa yang menjadi sumber pemikirannya? Jelas yang pertama adalah rasionalisme dari Amerika pada abad ke-19. Nah, ini kan pada zaman dia hidup ya. Itu Trinitas itu dianggap gak logis bagi dia. Nah, Trinitas itu kan Allah Esa, kok dia 3 pribadi? Ya bagi dia gak logis nih. Makanya karena saking tidak logisnya, ya kemudian dia buat ajaran baru yang tadi gitu. Yang kedua, jelas itu pengaruh besar dari Arianisme abad keempat. Nah, sebenarnya ajaran ini ya mirip sebenarnya dengan ajaran dari Islam juga. Menyatakan bahwa Kristus adalah ciptaan aja, dia hanya nabi saja, dia hanya utusan saja. Nah, itu pengaruh dari Arianisme dan ini sudah ditentang bapak-bapak gereja jauh sebelum Saksi Yehova ada, bahkan jauh sebelum Islam juga ada. Nah, abad keempat ya, 200 tahun lebih itu baru ada agama Islam dan ribuan tahun kemudian baru ada yang namanya Saksi Yehova. Jadi muara atau sumbernya itu dari Arianisme, rasionalisme digabungin dengan Arianisme. Kemudian juga ada Adventisme. Nah, ini jangan salah, ada Adventisme juga, obsesi dengan perhitungan kronologi zaman, yang artinya punya obsesi untuk nanti kiamat sekian-sekian, kiamat sekian, padahal ya nggak ada juga, tidak terbukti gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali itu. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini juga ada campuran dari Unitarianisme. Apa Unitarianisme? Itu gabungan. Jadi misalnya satu Tuhan, satu kesatuan itu karena digabung dari tiga orang gitu. Kepercayaan bahwa hanya ada satu pribadi dalam Allah, bukan 3 pribadi. Tapi ya bergabung dalam satu orang gitu loh. Jadi makanya Unitarianisme. Nah, ini yang saya bilang dari kontrol organisasi menggantikan otoritas Alkitab dengan otoritas badan pimpinan atau organisasi lebih tinggi dari otoritas Alkitab. Nah, itulah Saksi Yehova. Makanya kenapa Saksi Yehova ini sebenarnya bukan Kristen. Tadi mualaf, dia ngaku mualaf, dia penginjil dan dia ngaku Kristen. Ya oke lah kamu mualaf, kamu masuk itu. Tapi jangan ngaku-ngaku Kristen lah. Kristen pengikut Yesus yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Kamu itu pengikut saksi-saksi Yehova, bukan Kristen. Sorry Jack aja gitu loh. Nah, Donitan saya kira pintar, saya kira tahu ini, ternyata nggak juga ya Donia. Oke, mungkin itu saja. Nah, mudah-mudahan kita doakan ngaji cerdas supaya lebih cerdas lagi dalam mengundang bintang-bintang tamu, mengundang tamu-tamunya supaya juga lebih cerdas lagi bahasa Alkitab ya. Oke, Luis Prasetyo sini. God be with you all.